2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara, kita ada di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Bersama dengan kita juga hadir di dalam UPT Zoom meeting Gembala pembina kita, Pak Niko, dan para hamba Tuhan, Pak Johan, para leaders di UPT, saudara, luar biasa. Kita ada di Menara Doa, tidak terasa sudah hampir 1 tahun dari bulan Maret, dan kita bergabung dengan UPT hampir setiap hari dari bulan Agustus. Saya jadi teringat, saudaraku, apa sih yang menyebabkan Daniel menjadi seorang yang punya integritas, dapat dipercaya, melayani daripada beberapa raja. Saya ngerti satu, Daniel punya kerinduan, menantikan saat di mana Tuhan membawa bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Alkitab katakan 3 kali sehari Daniel berdoa, berlutut memuji Tuhan, menghadap Yerusalem. Saya percaya lewat Menara Doa ini, saudaraku, kita juga mau bangun satu kerinduan akan hari daripada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau hati kita rindu hari kedatangan Tuhan Yesus, saya percaya kita juga mau semakin semangat, semakin mengasihi. Kita mau menjadi orang-orang yang punya integritas. Saya berdoa, saudara, lewat Menara Doa ini, kita akan terus bawa diri kita makin dekat dengan Tuhan. Saya percaya ini saat di mana Pentakosta ketiga sedang dicurahkan. Saya percaya bahwa setiap rumah-rumah akan sedang terjadi revival. Mari kita siapkan hati kita, saudaraku. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk wadah yang menjadi cikal bakal daripada Pentakosta ketiga. Lawatan yang lebih besar, penuaian jiwa terbesar terakhir. Terima kasih lewat Menara Doa ini ya Tuhan, kami boleh melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, menjadikan semua bangsa murid. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa, curahkanlah ya Tuhan urapan yang baru, beri setiap kami hati yang baru, roh yang baru ya Tuhan. Beri setiap kami hati untuk bisa menyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Biar ya Tuhan hati kami terus ya Tuhan merindukan hari di mana kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itulah hari di mana kami boleh mengalami pembebasan tubuh. Kami boleh memiliki tubuh yang tubuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Oh, ku nyanyi Hosana, suaranya saudaraku, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan
dan ku agungkan. Kau layak disembah. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari dari awal yang kita katakan, ujilah aku ya Tuhan. Ujilah aku Tuhan, tiap hati kami. Coba aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sembahyang ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari saudara angkat suaranya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari sembah dia Bapak Saudara. Mari saudara kita doa. Tuhan Yesus, lihat hati kami, selidiki setiap hati kami. Tuhan Yesus, lawat setiap kami. Oh ya la makasih la balaba. 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 Mari saudara berdoa. Berdoa dalam bahasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh ya la. Peduli siap kami. Kuduskan siap kami. Yes. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah, layak disembah, Kau layak disembah. Sembah Engkau Tuhan Yesus. Mari saudara masuk hadiratnya lebih lagi. Yes, Tuhan Yesus, kami semua tundukkan hati kami. Kami sujud di kaki-Mu. Satu kerinduan kami mau sembah. Yes, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi buka suaranya saudara, sembah. Yesus, ku sembah dengan segenap hati kami. Kami sujud Tuhan, menyembah di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari dari awal katakan, masuk hadirat. Hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu. Ku nampak keagungan. Sembah, haleluya. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud Tuhan Yesus di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk
menyembahmu. Mari saudara kita bangun tahta buat Yesus. Oh ya lah makasih, oh ya lah atas rumah-rumah kita di mana kita berada, saudara. Buka suara yang sembah Dia. Oh ya lah makasih, kita bangun tahta buat kota kita, buat bangsa kita, buat bangsa-bangsa. Oh ya lah makasih, Allah bersemayam di atas puji-pujian umat. Oh ya lah makasih, buka suaranya. Oh ya lah makasih, oh ya lah makasih, oh ya lah makasih, oh ya lah oh ya lah makasih, oh ya lah makasih, oh ya lah makasih. Satu kerinduan kami Tuhan, satu permohonan kami Tuhan. Oh ya lah makasih, curahkan Roh Kudus. Oh ya lah, lawat bangsa kami, lawat kota kami, lawat gereja-Mu ya Tuhan, lawat siap kami ya Tuhan yang ada di menara doa ini. Biar api Pentakosta ketiga terus menyala membakar siap kami. Oh ya lah makasih, kami rindu melihat Tuhan keselamatan. Oh ya lah makasih, selamatkan bangsa kami Tuhan, Indonesia. Selamatkan Amerika, Kanada Tuhan, Korea, Hong Kong, Asia, Eropa, Australia, Afrika. Yes. Oh ya lah makasih, oh ya lah makasih, Tuhan kami berdoa, ampuni ya Tuhan, ampuni bangsa kami. Oh ya lah makasih, basuh siap kami dengan kuasa darah Yesus. Mari saudara kita berdoa terus. Oh ya lah makasih, berdoa untuk keselamatan orang-orang yang kita kasihi, saudara. Berdoa untuk pertobatan. Yes. Biarlah seluruh keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, semuanya diselamatkan. Mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, takut Tuhan dan melayani Dia. Yes. Doa saudara, doa. Oh ya lah makasih, kami berdoa Tuhan di masa pandemi ini, biar Tuhan celikan mata hati kami untuk bisa melihat kekekalan ya Tuhan. Oh ya lah makasih, melihat keselamatan dari Tuhan, hidup kekal di dalam Yesus. Oh ya lah kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan buat siapa anak-anak Tuhan. Bapa dalam nama Yesus, celikan mata hati kami Tuhan. Oh ya lah makasih, untuk melihat pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Betapa kayanya, betapa mulianya. Dalam nama Yesus, Tuhan, biarlah penderitaan, kesengsaraan ya Tuhan, cobaan yang sedang dialami oleh anak-anak Tuhan tidak membuat iman kami gugur, tapi justru ya Tuhan, Tuhan membuka mata rohani kami. Kami bisa melihat kami punya Yesus yang mengasihi kami, yang sedang bekerja, memilih, memproses, bahkan memuliakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sepakat berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang ya Tuhan berjuang melawan COVID-19 Tuhan. Mereka ada di ruangan-ruangan isolasi. Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu. Sembuhkan mereka semua ya Bapa. Sembuhkan dalam nama Yesus. Penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Yes. Dalam nama Yesus. Jadi sembuh saudara. Jadi sembuh saudara.
ya laba 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 laba. Oh ya laba 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 laba. Oh ya laba 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 laba. Oh ya laba 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 laba. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari dari awal katakan, Kau yang terindah, Kau yang terindah, Benar Tuhan. di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Saudara, kita akan berdoa untuk para pemimpin rohani kita. Kita akan satukan hati kita. Saya ingin ajak saudara berdoa sama-sama. Saya sebut nama masing-masing daripada para pemimpin saudara. Saya akan mengajak kita semua berdoa sekarang. Bapa, kami bersyukur Tuhan beri kami Tuhan pemimpin rohani yang baik, yang setia, melayani, mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kesetiaan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami minta Bapak turunkan berkat-Mu untuk hamba-Mu Pak Niko ini Tuhan. Turunkan ya Tuhan berkat-Mu ya Bapak. Beri ya Tuhan pewahyuan, hikmat, kasih. Tuhan, terus penuhi hamba-Mu dengan minyak yang baru. Terus urapi hamba-Mu dengan minyak yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar piala ya Tuhan hamba-Mu ini penuh, melimpah ya Tuhan. Kebaikan, kemurahan belakangan mengikuti kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan terus tuntunan-Mu, hikmat-Mu, pewahyuan-Mu, kesehatan, kekuatan untuk hamba-Mu. Untuk memimpin ya Tuhan kami semua. Terima kasih untuk Ibu Hermin ya Tuhan. Semua keluarga, semua 4 wakil gembala ya Tuhan yang menopang. Semua para leaders di UPT, semua hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa Bapa, dalam nama Yesus turunkan berkat-Mu ya Tuhan.
Beri kesehatan, kekuatan, perlindungan-Mu ya Tuhan. Biar setiap kami punya hati yang melekat kepada Tuhan. Merindukan hari kedatangan Tuhan. Selalu kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami merindukan saat ya Tuhan, di mana anak-anak Allah akan menyatakan diri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami berdoa, selamatkan bangsa kami Indonesia. Selamatkan bangsa-bangsa ya Tuhan. Kau pakai siap kami semua ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, untuk bisa memberitakan Yesus, jalan kebenaran dan keselamatan. Tuhan, bawa kami makin dekat dengan Yesus. Bawa kami makin mengasihi Tuhan. Tuhan, kami ada di menara doa sekarang. Kami ada di menara doa. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami, satu yang kami minta, Tuhan, biarlah ya Tuhan, tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mari katakan, selain Kau ya Tuhan, selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Oh ya la makasih la 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 la. Oh ya. Oh ya. Tuhan, kami minta ya Tuhan, kami butuh ya Tuhan kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu yang lebih dari hidup itu Tuhan. Tuhan, aku angkat ya Tuhan bersama para hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Angkat tangan kami mau berdoa untuk semua jemaat-Mu, umat-Mu. Ya Tuhan, yang hadir di UPT partisipan maupun ya Tuhan yang hadir lewat Facebook maupun menara doa ya Tuhan. Tuhan, turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Biar kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti mereka semua. Lindungi mereka, pelihara mereka ya Tuhan. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami mau berdoa, pakai siap kami untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami percaya Tuhan, kami percaya kemurahan-Mu sedang turun tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah dengar doa kami. Dan kami percaya doa kami sudah dijawab Tuhan. Semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Berkat-Mu turun Tuhan, setiap anak-anak-Mu ini yang Kau kasihi, yang setia ya Tuhan, selalu hadir ya Tuhan di menara doa ini. Dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka, hamba berdoa, berkati mereka semua Tuhan. Lindungi mereka semua ya Tuhan. Luputkan mereka ya Bapa. Pelihara mereka seperti Tuhan memelihara biji mata-Mu ya Tuhan. Aku mengasihi mereka ya Tuhan. Tolong mereka, tolong. Kalau mereka berseru kepadamu Bapa, Tuhan Kau jawab mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami untuk dapat ya Tuhan bisa mendengar kebenaran firman-Mu. Bisa mengerti ya Tuhan dan bisa melakukannya. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dan kita rasakan setiap hari ketika kita berdoa, memuji, menyembah dengan konsentrasi, dengan segenap hati, kita rasakan kehadiran Tuhan dan Tuhan menjamah, mengubah kita setiap hari. Saudara, hari ini saya ingin bagikan satu kisah saudara di Bet Semes. Saya kasih judul belajar dari kisah di Bet Semes. Beberapa di antara saudara mungkin apa sih Bet Semes? Itu satu daerah saudara sebenarnya. Ya, kisahnya kurang lebih begini saudara. Nah, orang Filistin itu ketika mereka tuh simpen yang namanya tabut perjanjian, ya saudara, di daerah mereka itu banyak ngalami yang namanya borok-borok. Jadi mereka tuh ketakutan ini tentang akan Tuhan. Lalu mereka mau pulangin nih tabut perjanjian itu. Ya, mereka tanya sama imam, sama dukun, bagaimana cara bawanya dan lain sebagainya. Singkat kata, bawa tabut itu diangkut dengan lembu saudara. Saran dari dukun, sebenarnya kalau menurut perintah Tuhan harus dipikul saudara imam. Dalam perjalanannya sampai di Bet Semes, ya orang Bet Semes senang sekali saudara, ya kan, dengan melihat adanya tabut.
Saudara, apa yang terjadi? Saudara, karena mereka senang, mereka bawa korban bakaran. Lalu mereka mau lihat itu tabut isinya apa. Nah, ini ceritanya. Saya pakai natsnya. 1 Samuel pasal 6 ayat 19. Saudara nanti baca aja ya. Ini satu perikop 1 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai ayat 21. Ya, nanti saudara lihat baca di rumah di tempat saudara masing-masing. Kita akan baca ayat natsnya. 1, 2, 3. Dan ia membunuh. 1 Samuel 6 ayat 19 kita baca. 1, 2, 3. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes. Karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Bayangin 70 orang langsung mati seketika. Ketika mereka buka dan lihat isi tabut itu saudaraku. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyat. Nah saudaraku, sekarang jadi pertanyaan kita begini. Mengapa kok Tuhan membunuh orang-orang di Bet-Semes sampai 70 orang? Ketika mereka melihat ke dalam tabut. Nah, kenapa ini? Nah ini yang kita mau bahas. Kita mau jadi renungan kita hari ini. Lalu kita akan tanya lagi, saudara. Apa sih sebenarnya isi tabut? Ya kan yang dilihat oleh orang Bet-Semes. Saudara, di dalam tabut Tuhan itu ada 3 barang. Ada 3 benda sebenarnya saudara. Yang pertama kita sebut namanya tongkat Harun. Ya, tongkat Harun itu benda yang pertama. Saudara, benda yang kedua itu adalah mana. Benda yang ketiga adalah 2 loh batu. Ya, yang ketiga ada 2 loh batu. Lalu kita bahas sekarang saudara tentang tongkat Harun. Kenapa kok tongkat Harun harus ada di dalam tabut perjanjian itu? Sekarang ya kan harus ada di tabut perjanjian itu. Di dalam Bilangan 17 ayat 10, di sini Tuhan berfirman kepada Musa, ya, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan. Ini sesuai perintah Tuhan. Menjadi tanda bagi orang-orang durhaka. Sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Jadi rupanya benda yang pertama yang disimpan dan dilihat oleh orang Bet-Semes itu adalah tongkat Harun. Tongkat Harun itu apa? Simbol apa di sini? Sebenarnya ini simbol dari otoritas Allah. Ya, otoritas. Kepemimpinan Allah lewat manusia. Memang manusia, saudara, tapi dia mewakili Allah. Ketika manusia ini dilawan orang yang ditetapkan Allah untuk mewakili dia, maka orang bukan melawan Harun, bukan melawan Musa, pemimpin yang ditetapkan Tuhan pada waktu itu, tapi mereka sedang melawan apa? Allah. Memberontak kepada Harun, memberontak kepada Musa, wakil, ya saudara, otoritas Allah. Maka mereka sedang memberontak melawan Tuhan. Nah, orang Israel, saudara, pernah menggugat kepemimpinan rohani daripada Musa dan Harun yang adalah imam Allah. Jadi dosa pemberontakan, saudaraku, dosa pemberontakan ini, saudaraku. Jadi tongkat Harun yang disimpan sebenarnya adalah udah tutup, tidak boleh dibuka ini, tidak boleh dibuka lagi. Apa yang sudah ditutup, ya kan? Tujuannya apa? Tuhan mau bilang, dosa pemberontakan yang pernah dilakukan bangsa ini, dan Tuhan harus menghukum mereka, itu Tuhan sudah ampuni, sudah Tuhan lupakan, dan udah gak usah diingat lagi, gak usah dilihat-lihat lagi. Selesai. Itu poin yang maksudnya di sana. Itu makanya Tuhan gak boleh lihat-lihat lagi. Itu yang membuat Tuhan menghukum orang Bet-Semes. Saudaraku yang Kristus, apa sih kalau zaman sekarang relevansinya apa dengan kita yang sedang hadir di menara doa, saudaraku ini lewat YouTube atau Facebook? Relevansinya apa dengan kita, Pak Sabta? Jadi gini, saudaraku, Tuhan mau kasih tahu bahwa ada otoritas Allah, yaitu orang yang ditetapkan untuk mewakili Allah. Orang ini punya otoritas, ya kan, seperti orang tua, itu imam kita
Yang ngerti katakan saudara. Anak sama orang tua tuh imamnya. Saya kata imam lah. Sebagai wakil otoritas Allah. Suami bagi seorang istri itu adalah imamnya. Itulah otoritas, wakil otoritas Allah. Sudah, jemaat dengan pemimpin rohaninya itu adalah imam atau wakil otoritas. Juga pemerintah dalam hal ini yang ditetapkan. Makanya Tuhan bilang kita harus tunduk kepada pemerintah. Karena pemerintah itu ditetapkan, dipilih oleh siapa? Tuhan yang menghendaki. Saudara Kristus. Jadi ini yang pertama. Setiap kita pasti pernah memberontak terhadap imam kita. Entah itu orang tua kita, entah itu guru, entah itu pemerintah, entah itu pemimpin rohani kita. Mungkin kita nggak bikin demonstrasi, demo atau ngata-ngata segala macam. Tetapi dari hati terjadi perbantahan. Dengar baik saudaraku. Nah Tuhan bilang, saudaraku, Tuhan mau mengampuni. Kalau Tuhan ampuni, saudara, Tuhan mau kita tidak mengingat-ingatnya lagi. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Yang kedua, barang apa yang disimpan di tabut ini? Barang yang kedua disebut mana. Katakan mana. Mana. Kenapa barang ini harus disimpan? Karena memang Tuhan perintah. Perintahnya ada di mana? Keluaran 16 ayat 33. Saudara, kita lihat di sini. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Simpan di mana? Di tabut itu saudaraku. Mana ini adalah sebuah simbol dari apa? Pemeliharaan Tuhan atas umatnya Israel di padang gurun. Nah orang Israel itu pernah meragukan pemeliharaan Tuhan. Saudaraku, setiap kita nih relevansinya apa dengan kita tentang mana? Bukankah kita pun seringkali, jangan-jangan tiap hari meragukan. Kapan kita meragukan? Ketika kita mulai mengkhawatirkan tentang pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Dia sanggup pelihara kita secara rohani. Katakan amin saudara. Dia sanggup pelihara kita secara jasmani. Dia sanggup pelihara kita secara hubungan. Dia jaga hubungan. Dia juga sanggup melihara kita secara keuangan. Yang percaya katakan amin. Ketika kita mengkhawatirkan itu, sebenarnya kita meragukan pemeliharaan Tuhan. Waktu kita meragukan pemeliharaan Tuhan, kita sedang meragukan kasih-Nya. Tidak mempercayai Dia. Itu juga dosa. Ketika kita bertobat, Tuhan, setiap kami khawatir, kami mau akui Tuhan kekhawatiran kami. Kami mau bertobat, ampuni dosa kami. Dosa khawatir, beri kami hati yang bisa percaya akan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Aku percaya akan pemeliharaanmu karena Engkau mengasihi aku. Karena Tuhan mengasihi aku percaya Tuhan pasti pelihara aku. Katakan amin saudara. Nah, kalau kita sudah pernah bersalah, meragukan pemeliharaan Tuhan dan mengakuinya, saudara, Tuhan sudah ampuni, Tuhan sudah selesaikan. Tuhan mau kita tidak lihat lagi ke belakang, enggak buka-buka lagi, meragukan lagi. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, barang yang ketiga itu apa? 2 loh batu hukum Musa. Ya saudara, ini pun perintah Tuhan. Harus disimpan di tabut perjanjian. Mari kita akan lihat ayatnya saudara. Ulangan 10 ayat 1 sampai 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Karena yang mula-mula sudah dipecahkan. Ketika saudara Tuhan memberikan 10 hukum kepada Musa, Musa turun, Musa melihat orang-orang Israel menyembah, saudara, patung lembu emas. Itu di hari Pentakosta, saudaraku. Lalu 3.000 orang itu dibinasakan, saudaraku. Itu hari Pentakosta pertama, ya saudara, di padang gurun. Lalu Pentakosta, saudara, di perjanjian baru, di Kejadian 2 ayat 4. Saudara, apa yang terjadi? Pada hari Pentakosta ada 3.000 orang yang diselamatkan.
Nah ini saudaraku, nah 2 loh batu itu sudah dipecah. Nah Tuhan perintah, pahat 2 loh batu yang serupa dengan mula-mula. Naiklah kepadaku ke atas gunung dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh itu ke dalam tabut. Jadi 3 benda ini ditaruh di tabut perjanjian atas perintah Tuhan. Apa artinya 2 loh batu ini saudaraku? Ini adalah simbol dari standar kebenaran firman Tuhan. Ini standarnya. Nah orang Israel itu pernah melanggar daripada standar kebenaran firman Tuhan. 2 loh batu ini adalah lambang penolakan orang Israel. Penolakan manusia terhadap standar kebenaran hukum daripada Allah. Tuhan berikan kasih 10 hukum. Harus jalani semua hukum. Saudara sudah jalankan 9. Tapi gagal yang 1. Maka semuanya dianggap gagal. Itu hukum saudaraku. Ya itu hukum bicaranya. Tidak mungkin ada 1 orang pun yang bisa. Makanya Tuhan tutup. Nah ketiga benda tersebut mengingatkan kita tentang apa? Tentang dosa pemberontakan orang Israel. Terhadap apa? Pertama otoritas atau imam yang Allah sudah tetapkan. Orang-orang yang Tuhan tetapkan untuk mewakili dia. Saudara, untuk berdoa kepada dia. Untuk mendengar firman dan menyampaikan firman kepada setiap kita. Untuk melepaskan berkat Allah. Ini kita berdosa kepada otoritas. Makanya tuh iblis tuh saudara coba untuk serang. Supaya antara otoritas Allah atau imam ini. Saudara, ya kan? Dengan umatnya. Entah orang tua dengan anak. Suami dengan istri. Saudaraku. Pemimpin rohani dengan jemaatnya. Saudaraku, ya pemerintah. Ketika terjadi satu konflik. Saudara, tidak ada kesatuan antara imam dengan umat. Maka berkat itu tidak turun. Nah di sini saudara perlunya. Dalam itu. Saya pernah dapat cerita. Dan memang kita sedang lihat ya. Ada satu teman cerita, Pak Sabta, apa kurangnya dia? Orangnya pinter. Otaknya pinter. Dia punya teman banyak. Dia ngerti banyak hal. Tapi kalau dia kerja kayaknya gak pernah berhasil. Saya tanya sama dia, pasti ada sebab rohaninya. Coba dicek. Bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya. Wow. Bagaimana hubungan dia dengan mertuanya. Coba itu dulu cek. Ya kan? Itu bicara tentang otoritas. Bagaimana hubungan dia dengan gereja. Kalau dia Kristen dengan pemimpinnya, rohaninya. Bagaimana sikap dia? Mungkin dia gak deket lah sama pendeta. Tapi sikap dia. Kalau sikapnya permusuhan terus. Perbantahan terus. Sama orang tua tidak ada harga. Tidak menghargai, menghormati. Lawan terus. Ini cerita. Oh benar Pak. Penyebabnya adalah. Ini orang. Begitu keras, kasar. Sama orang tuanya. Sama mertuanya kejam. Wah kalau pulang gereja dengar khotbah. Selalu ada bantahan. Lalu ini kan segala macam. Oh ini satu. Ini saudaraku. Otoritas blessing itu dari kepala turun. Katakan amin saudaraku. Yang kedua saudaraku. Tentang apa? Dosa pemberontakan tentang pemeliharaan Tuhan. Mana bicara pemeliharaan Tuhan? Sering kali. Ya saudara. Yang menyakiti hati Tuhan. Adalah kalau kita meragukan dia. Tidak mempercayai. Yang bisa membuat Tuhan itu berkenan, senang. Saudara, yaitu apa? Kita bisa percaya akan pemeliharaan dia. Katakan amin saudaraku. Ini penting. Ya, ini lambang. Mana lambang daripada dosa. Pertama pemberontakan pada otoritas. Kedua pada meragukan daripada pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga adalah apa saudara? Ya saudaraku, yang ketiga adalah melanggar. Menolak standar kebenaran firman yang Tuhan tetapkan. Nah saudara tahu ya, di dalam kotak itu tabut, di situ saudara itu ada tutupnya. Nah di situ saudara ada seperti tutup perdamaian yang ada gambar kayak malaikat dari kerub, saudaraku. Nah
bahasa Indonesia diterjemahkan tutup pendamaian. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai mercy seat, saudaraku. Ya, ketiga benda itu ditutup dengan mercy seat, saudara. Kayak tahta kasih karunia gitu. Ya kan, kursi kemurahan kalau bahasa ininya. Ya, tutup pendamaian. Di mana imam besar, saudara, setiap tahun sekali dia percikan darah anak domba itu setiap tahun. Itu ada di mana tabut ini? Ada di ruangan Maha Kudus, ditaruh di situ. Pusat dunia itu ada di negara Israel. Pusat Israel ada di kota Yerusalem. Pusat Yerusalem itu ada di Bukit Muria. Tempat di mana ada tabut ada bait Allah. Pusat daripada bait Allah itu adalah ruangan Maha Kudus. Pusat ruangan Maha Kudus di situ adalah tabut perjanjian. Jadi perjanjian ada pusat daripada segalanya. Tabut perjanjian lambang daripada apa? Kehadiran Tuhan. Selalu Allah ada di tengah-tengah, di pusat. Kalau di surga, saudara, itu tahta Allah itu ada di pusat, di tengah-tengah umat penyembahan. Nah, saudaraku yang Kristus, jadi di tabut ini ditaruh di mana? Di ruangan Maha Kudus dari bait Allah. Nah, tabut perjanjian ada penutupnya, saudara, yang disebut sebagai mercy seat. Nah, imam dia bawa darah, saudaraku, darah daripada mungkin anak domba jantan atau lembu jantan, itu dipercikan, ketutup itu, saudara, percikan. Setiap kali dia percik, sekali saudara, dia lihat ada darah. Itu mewakili saudaraku. Saudara, Tuhan telah mengampuni dan melupakan dosa umatnya. Dia tidak ingin melihat tanda-tanda pemberontakan ini. Maka sebaliknya Tuhan mau menunjukkan apa saudaraku? Belas kasihan dan kemurahannya. Makanya Tuhan perintahkan kepada Musa, coba kamu tempatkan, simpan 3 benda ini di dalam tabut perjanjian, lalu kamu tutup dengan tutup pendamaian atau mercy seat yang juga merupakan tempat di mana darah korban itu dipercikan. Jadi tutup pendamaian atau mercy seat merupakan simbol daripada kemurahan dan kebaikan Tuhan yang menutupi semua aib dosa dan kejahatan umatnya melalui apa? Melalui darah Kristus. Setahun sekali saudara, kalau kita baca di dalam Alkitab, kitab Imamat, saudaraku, dan dijelaskan lagi di kitab Ibrani, setahun sekali pada hari raya pendamaian, seorang imam besar akan masuki ruangan Maha Kudus untuk memercikan darah korban ke atas mercy seat atau tutup pendamaian. Nah, 2 kerup di tutup pendamaian berdiri sebagai apa? Penjaga kebenaran dan kekudusan Allah. Seorang imam, dia mewakili mata Tuhan. Mata Allah, mereka melihat darah di tutup pendamaian itu. Selama masih ada darah daripada korban binatang, seluruh Israel dinyatakan diampuni dosanya, dibenarkan, dibebaskan daripada penghukuman. Dan pada saat yang sama, orang Israel akan menerima berkat selama kurun waktu 1 tahun. Makanya imam besar setahun sekali masuk ruangan itu, bawa darah, percikan. Selama darah itu masih ada, itulah saat dimana orang Israel tahu dosaku sudah diampuni. Saya dibenarkan, saya dibebaskan dari penghukuman. Dan saya pada saat yang sama, berkat Tuhan turun atas hidup saya. Kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti saya. Yang mengerti katakan amin. Itu perjanjian lama. Saudara, hari ini, darah yang dipercikan di tutup perdamaian oleh imam besar setahun sekali, bukanlah darah domba jantan, bukanlah darah lembu jantan, tetapi darah yang mahal, darah yang kekal, yaitu darah apa? Anak Allah sendiri. Yang bernama siapa? Yesus Kristus. Di dalam Ibrani 9 ayat 12, saudaraku, penulis kitab Ibrani dia menjelaskan begitu detailnya tentang kuasa darah Kristus buat setiap kita. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ia
telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Satu kali untuk selama-lamanya. Saudara masih ingat gak cerita yang kemarin, hari Minggu? Ketika Maria Magdalena sadar bahwa itu Yesus. Ketika Yesus berkata, "Ibu, mengapa kau menangis? Siapa yang kau cari?" Ya kan? Lalu dia tengok, "Kalau kamu penjaga kebun, tolong beritahu." Lalu Yesus panggil, "Maria." Lalu Maria sadar, oh Yesus ini. Maria mau pegang Yesus. Mungkin mau peluk Yesus. Yesus bilang, "Tidak boleh jam aku. Karena aku belum pergi kepada Bapa. Belum membawa korban itu. Korban darah itu kepada Bapa." Saudara, itulah saatnya saudara. Dia bawa. Nah, dikatakan bahwa ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Yaitu sorga. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Tetapi dengan membawa apa? Darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. 13 baca keras. Sebab jika darah domba jantan, darah lembu jantan, dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ayat 14. Lebih, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan apa? Hati nurani kita. Kita bisa menjadi orang yang punya integritas. Hidup hati nurani yang murni. Makanya berbahagialah orang yang murni hatinya. Ia akan melihat Allah. Kata melihat Allah adalah saudara bisa merasakan hadirat Allah, bisa memiliki kuasa Allah, bisa mendapatkan pengampunan Allah, dibenarkan oleh Allah, dibebaskan dari penghukuman, dan menerima berkat dari Allah. Ini artinya saudara, dia sucikan hati nurani kita. Yang bisa menyucikan hati, yang membuat kita bisa kudus, murni, menjadi the man of integrity. Yaitu apa saudara? Kuasa darah Kristus. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Tujuannya satu, saudaraku. Yaitu apa? Supaya saudara dan saya, kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Katakan amin saudaraku. Jadi pertanyaannya begini. Pak Sabta, kita kembali ke Bet-Semes. Kisah Bet-Semes. Kenapa kok Tuhan begitu keras menghukum orang-orang Bet-Semes yang mau buka tutup perdamaian itu untuk lihat 3 barang ini? Tuhan mau ngomong gini, apa yang sudah Tuhan selesaikan, apa yang Tuhan sudah selesaikan, yaitu aib, dosa, kesalahan, baik itu kesalahan tentang pemberontakan, kekhawatiran, dan juga saudara pelanggaran atas hukum-hukumnya, yang Tuhan sudah selesaikan itu lewat apa? Darah. Tuhan tidak mau lagi kita lihat-lihat, kita pikir-pikir, kita ungkapkan, kita bahas lagi. Karena apa? Kalau terus dipikirkan, terus dibahas, maka ada tuduhan-tuduhan yang menimbulkan apa saudara? Ketakutan. Kita gak akan pernah bisa punya keberanian untuk menghadap tata kasih karunia. Kalau kita punya tuduhan, yang mengerti katakan amin. Kita harus percaya akan kasih Kristus, akan kemurahan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Allah tidak lagi melihat dan menghitung-hitung dosa-dosa kita, karena Dia melihat darah anaknya. Dia melihat karya sempurna daripada anaknya. Allah tidak menghendaki saudara dan saya hidup berfokus kepada masa lalu, melihat dosa-dosa yang telah diselesaikan Tuhan. Tuhan menghendaki kita hidup berfokus kepada Kristus dan karyanya yang sempurna di atas kayu salib. Katakan amin saudara. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 2 katakan begini. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Orang Bet-Semes membuka tutup perdamaian.
Mereka melihat isi dari tabut perjanjian. Akibatnya apa? 70 orang rakyat itu mati. Karena dihajar Tuhan dengan dahsyat. Sekali lagi saya mau katakan begini. Segala sesuatu yang telah ditutup dan diselesaikan oleh Allah, tidak boleh ada seorang pun yang membukanya kembali. Katakan amin. Siapa yang suka buka apa yang sudah Tuhan tutup? Iblis. Pekerjaan iblis adalah apa saudara? Membuka aib masa lalu kita. Supaya apa? Kita hidup dikuasai oleh kemarahan, ketakutan, rasa bersalah, rasa terhukum. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Saudara tahu ketika Allah menghukum Sodom dan Gomora, Tuhan berkata, Lot, kau tidak boleh tengok ke belakang. Jangan lihat ke belakang. Beritahu istrimu, beritahu 2 orang anakmu, beritahu mereka semua, kau harus tatap ke depan, fokus ke depan, jangan lihat ke belakang. Karena di belakang aku sedang menghukum Sodom dan Gomora. Poin yang Tuhan mau katakan begini saudaraku, ya kan, bahwa Tuhan tidak suka kalau umatnya yang sudah diampuni, dibenarkan, dibebaskan dari penghukuman, suka melihat penghukuman Tuhan atas orang lain. Jangan senang lihat cari kesalahan dan senang lihat orang kena dihukum oleh Tuhan. Karena Tuhan ingin dia tunda kedatangan yang kedua. Bukan karena dia tidak mau tepati janjinya. Surat Petrus katakan, karena dia tidak ingin satu orang pun binasa. Dia tunda ini kedatangannya supaya banyak orang bisa bertobat, bisa sadar ada kasih dari surga lewat Yesus Kristus yang mau mengampuni, yang mau membenarkan dan membebaskan kita dari penghukuman. Lalu pada saat yang sama dia mau memberkati kita dengan apa? Hidup yang kekal. Yang mengerti katakan amin. Tapi sayangnya istri Lot, dia nengok ke belakang. Apa yang terjadi? Dia dihukum menjadi apa? Tiang garam. Mati berdiri jadi tiang garam. Saudaraku yang kasih Kristus, kenapa Allah tidak suka kita menaruh perhatian pada segala aib, dosa, dan kejahatan yang Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib? Kenapa saudaraku? Karena Tuhan mau supaya kita punya keberanian untuk percaya. Ini saudara dasar firman-Nya. Ibrani 4 ayat 16 saya dapatkan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Allah menghendaki kita hidup berfokus pada apa? Belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Supaya kita mempunyai keberanian beribadah dan menghadap tahta kasih karunia. Jadi karya Yesus di atas kayu salib, darahnya dicurahkan, saudara, tujuannya apa? Supaya kita bisa ibadah. Saya ulangi lagi dengan ayat ini saudara, Ibrani 9:14. Perhatikan di sini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal. Siapa ini? Roh Kudus. Telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Apa dampaknya? Apa berkatnya? Apa manfaatnya pada saat saudara bisa beribadah kepada Allah yang hidup? Saudaraku, Keluaran 23 ayat 25-26 katakan begini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan apa? Memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Kalau saudara bisa beribadah, kata beribadah, kalau bahasa Inggris disebut apa? Worship. Worship. Kita mungkin bayangannya beribadah tuh datang ke gereja hari Minggu. Oh tidak. Saudara di menara doa saat ini, saudara sedang beribadah, worship. Kalau saudara bisa worship, worship itu apa sih? Doa, pujian, penyembahan, dan kita bisa mendengarkan sabda firman-Nya. Yang ngerti kata namanya saudara,
Apa dampaknya? Tuhan bilang begini, kalau kamu bisa ibadah kepada Allah yang hidup, maka Allah yang hidup itu akan memberkati roti makananmu dan air minumannya. Artinya apa? Dia akan berikan kita mana, pemeliharaan yang ajaib, yang supranatural di masa pandemi ini. Katakan amin saudara. Mungkin saudara tidak ada jalan, nampaknya semua tidak ada jalan keluar. Tapi kalau saudara bisa worship, bisa menyembah dia, bisa beribadah pada dia, dia janji, saudara, aku akan berkati roti makananmu dan air minuman. Soal makan, saudaraku, pemeliharaan di Tuhan. Tapi kata kunci itu bisa ibadah untuk worship. Saudara dan saya harus punya hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Hati nurani murni di hadapan Tuhan. Untuk bisa punya hati nurani yang murni, saudara harus percaya akan apa? Karya Yesus yang sempurna di atas kayu salib. Darahnya menyucikan kita dari perbuatan dosa kita, perbuatan yang sia-sia. Makanya perlu kemurahan Tuhan. Kita nggak bisa benar, kita hanya bisa dibenarkan. Katakan amin saudara. Kita bukan orang benar, tapi kita orang yang dibenarkan. Hanya oleh karena kemurahannya lah kita dilihat Tuhan jadi orang benar. Katakan amin saudara. Kita nggak bisa. Orang benar itu cuma ada di pengadilan. Pengadilan negeri. Karena orang yang datang ke pengadilan negeri menganggap dirinya benar. Saudara, yang itu salah. Tapi kalau di hadapan Tuhan, tidak ada orang benar. Yang ada apa? Dibenarkan. Oleh karena apa? Kemurahan dan kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Inilah saudaraku yang kasih Kristus. Di sini pentingnya tiap hari. Tiap hari saudara. Coba 3 hal kita cek. Tentang tongkat Harun. Apakah saudara bisa punya rasa hormat dan menghargai otoritas imam yang ada di atas saudara? Tiap hari kita berdoa. Seringkali iblis ingin memisahkan kita dari imam kita. Supaya kita kehilangan blessing. Saudara, apalagi di masa-masa pandemi. Saudara sebenarnya sudah tidak ada kaitan lagi dengan pendeta saudara. Saudara gak punya lagi pemimpin rohani mungkin. Semua hidup sesuai dengan sesukanya, sekehendak saudara. Tapi coba saudara pilih. Siapa yang saudara mau dengarkan nasihatnya. Nasihat ilahinya. Saudara pilih itu. Cari pemimpin. Supaya apa? Saudara bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Kalau saudara bisa beribadah pada Allah hidup, maka dia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Dia akan menjauhkan kamu dari segala sakit penyakit. Tidak ada perempuan yang mengalami keguguran. Dan Tuhan akan genapkan tahun hidup kita. Artinya apa? Selesai. Kita bisa selesaikan semua tugas yang Tuhan berikan buat kita. Katakan amin saudara Kristus. Ini penting. Tiap pagi saudara ingat. Saudara, ada mana. Pagi ini Tuhan pasti cukupi. Makanya saudara ada doa Bapa kami. Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Saat saudara berdoa, dengan berdoa minta beri kami makanan kami. Ya kan, pada hari ini yang secukupnya. Saudara percaya bahwa Tuhan pasti memberkati roti makananmu, air minumanmu, apapun yang kau kerjakan, berkat Tuhan menyertai saudara, sehingga saudara bisa berhasil dan beruntung. Yang percaya katakan amin saudaraku. Setiap hari saudara lihat, saudaraku, tentang apa? 2 loh batu. Ini bicara tentang apa? Firman Tuhan. Saudara perkatakan itu, pikirkan itu, doakan itu, renungkan itu firman. Ini namanya meditasi. 3 hal setiap hari. 3 barang yang ada di tabut ini harus saudara renungkan, pikirkan, doakan. Saya percaya ini pesan. Memang 3 barang ini kita semua gagal dari 3 barang ini. Kita pernah mungkin kecewa dengan tongkat Harun kita. Kita berontak dengan tongkat Harun kita. Kita meragukan mana yang turun dari surga, apa turun hari ini atau tidak turun hari ini. Kalau turun kita mau ambil banyak, kita begitu serakah. Akhirnya mana itu pun, akhirnya cuma banyak penuh dengan ulat. Yang ketiga,
kita berontak. Bukan menyembah Allah, tapi kita menyembah diri kita. Kita menyembah pekerjaan kita. Kita menyembah, saudaraku, uang, kekayaan, dan lain sebagainya. Kita semuanya sudah bersalah di hadapan Tuhan. Tapi kita punya siapa? Imam besar. Namanya Yesus Kristus. Dia mati di salib. Darahnya dicurahkan untuk ditutup. Oleh karena setiap hari satu hal yang kita perlu kita lihat, ada darah. Setiap kali ada darah. Di situ kita melihat, saudara, darah itu adanya di mana? Di mercy seat. Di kursi kemurahan. Tiap hari kita minta, Tuhan, biar kemurahan-Mu, kebaikan-Mu mengikuti aku pada hari ini. Saya berdoa, saudara diberkati dengan firman Tuhan ini. Saya berdoa, biarlah kebaikan, kemurahan Tuhan mengikuti kita. Dan kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan Yesus berkati. Mari saudara, kita akan siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tutup mata ibu bapak, saudara, kita makan perjamuan yuk. Kita butuh kemurahan-Mu. Kita butuh kemurahan Tuhan. Kami butuh kemurahan-Mu ya Bapa. Turunkan kemurahan-Mu ya Tuhan. Kalau kami punya sikap hati yang salah kepada imam, wakil otoritas-Mu, tongkat Harun kami sering bersungut. Kami sering ya Tuhan bersungut, memberontak, melawan, berkeluh kesah, menyerang. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Kami juga sering meragukan mana yang turun dari surga setiap hari. Kami meragukan pemeliharaan. Khawatir. Terus memikirkan dan mengatakan kekhawatiran. Ampuni kami Tuhan. Juga ya Tuhan, kami suka melanggar daripada standar kebenaran firman-Mu. Hari ini kami minta kuasa darah Yesus membasuh kami. Kami butuh kemurahan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami. Kami percaya kami dibenarkan, dibebaskan dari penghukuman. Dan pada saat yang sama kami akan menerima berkat-Mu ya Tuhan. Engkau akan memberkati roti makanan kami, air minuman kami. Kau jauhkan kami dari sakit penyakit. Tuhan jauhkan kami, tidak ada perempuan yang mandul atau keguguran. Dan Engkau akan menggenapkan tahun hidup kami. Kami akan selesaikan semua tugas yang Tuhan beri. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persetujuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibentarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan
Arahkan hati pandang kita ke surga dan menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain. Berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.